Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun dari nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia ini, sekecil apapun nikmatnya, lebih-lebih nikmat yang besar, maka seluruhnya datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berupaya menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya satu persatunya. Dikarenakan sangat banyak nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya setiap harinya, terutama nikmatul Islam wa nikmatul iman. Kemudian nikmat diberi kesempatan kesehatan, yang semuanya adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, nikmat itu akan dipertanggungjawabkan nanti pada yaumul qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita masih pada pembahasan penghalang-penghalang hidayah, yang mana hidayah ini adalah sesuatu yang lebih berharga daripada makan dan minum seseorang. Sampai-sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita meminta hidayah minimal sehari semalam 17 kali. Bahkan bisa mencapai yang namanya 34 kali dalam sehari semalam minimalnya. Dikarenakan pentingnya hidayah ini, maka kita membahasnya dalam rangka supaya kaum muslimin betul-betul peduli dengan hidayah ini atau kebenaran yang ada dalam dinul Islam, sehingga kaum muslimin benar-benar terbimbing jalannya kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita masuk pada penghalang yang ke-18, penghalang hidayah atau kebenaran yang ke-18. Disebutkan yang ke-18 adalah berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi atau melakukan perkara-perkara yang mubah. Berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah,
Yang mana mubah ini salah satu hukum yang ada di dalam Islam yang maknanya adalah jika dilakukan tidak berpahala dan jika ditinggalkan pelakunya tidak berdosa. Tetapi jika berlebihan dalam perkara yang mubah, maka dia bisa menjadi sebab seseorang terhalang dari hidayah, dan kebenaran. Maka melakukan perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan dalam syariat dan halal, maka ketika dia berlebihan, maka hal ini tidaklah baik untuk seseorang. Maka tidaklah baik perkara yang mubah jika dilakukan secara berlebihan. Yang mana perkara yang mubah ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa yuqassil qalbah, perkara yang mubah apabila berlebihan bisa mengeraskan hati seseorang. Dan juga inna syab'a yadhqul al-badan, ketika seseorang kenyang berlebihan, yang mana makan itu mubah, kenyang itu mubah, boleh orang kenyang. Tapi kalau sudah berlebihan kekenyangannya, kata Imam Syafi'i, akan memberatkan badan. Wa yazilul, dan juga disebutkan fatana, yang namanya berlebihan dalam kenyang akan menghilangkan kecerdasan. Jadi berlebihan dalam hal makanan ini, kekenyangan, menghilangkan kecerdasan, membuat hati keras. Dan juga disebutkan berlebihan dalam makanan akan mendatangkan ngantuk, dan berlebihan dalam makan akan membuat pelakunya berat atau lemah dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitulah perkara yang mubah kalau berlebihan, akan merusak jiwa seseorang, akan merusak hatinya, akan mengurangi kecerdasannya, dan akan mengakibatkan malas dia dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula orang-orang yang berlebihan dalam hal berbicara, atau berlebihan dalam hal ngobrol sampai habis waktunya, maka yang seperti ini akan memalingkan dia dari hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti berzikir, membaca Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu juga seseorang yang berlebihan dalam menonton, misalnya menonton siaran bola kaki misalnya, berlebihan sampai begadang malam, sehingga terluputkan darinya salatul tahajud, terluput darinya salatul witir misalnya, atau terluput darinya salatul subuh, salat as-subuh, dikarenakan mungkin tidurnya larut malam, atau dia berlebihan dalam hal bermain HP misalnya, sehingga dia terluput dari yang namanya zikrullah, membaca Al-Quran, dan perkara-perkara bermanfaat yang lainnya. Maka perkara yang mubah jika berlebihan pada seseorang, terluput darinya banyak hidayah, terluput darinya banyak kebaikan, terluput darinya banyak kebenaran, yang akhirnya mubahnya membinasakannya, membuat dia terjatuh dalam kerugian di kehidupan dunia wal akhirat, dan juga kehidupan akhiratnya. Ini penghalang yang ke-18 dari kebenaran atau hidayah, berlebihan dalam perkara yang mubah. Maka hendaknya seseorang sedang-sedang saja dalam perkara mubahnya, jangan sampai perkara mubah berlebihan di dalamnya sehingga dia mendapatkan kerugian fid dunya wal akhirah. Kemudian yang ke-19
penghalang dari hidayah adalah halul mutakallim bil haqq. Seseorang terhalang dari hidayah atau kebenaran dikarenakan keadaan orang yang menyampaikan kebenaran. Dikarenakan keadaan orang yang menyampaikan kebenaran. Maksudnya, disebabkan keadaan orang yang menyampaikan kebenaran tadi, mungkin keadaannya banyak berbuat dosa, atau keadaannya buruk dipandang orang-orang yang mendengarkan nasihatnya. Maka orang-orang yang mendengarkan tadi sulit menerima kebenaran atau hidayah darinya. Maka ini penting sekali yang menyampaikan hidayah kebenaran untuk menjaga adab, sikapnya, akhlaknya, terutama dalam meninggalkan dosa. Karena dosa yang dilakukan oleh orang yang menyampaikan kebenaran atau hidayah, itu menyebabkan hidayah atau kebenaran tadi ditolak oleh orang yang mendengarkannya. Ditolak oleh orang yang mendengarkannya. Dan ternyata ini termasuk dari senjata Fir'aun ketika ingin menolak dakwah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa menyampaikan tauhid, ketika Nabi Musa alaihi salam menyampaikan wahyu dari Allah, Fir'aun ini menjadikan kesalahan Nabi Musa di masa lalu sebagai alasan untuk mencela dakwah Nabi Musa alaihi salam. Maka disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, ketika Fir'aun didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, didakwakan kepada tauhid, maka Fir'aun membantah, menjawab, alam nurabbika fina walida, bukankah kami, kata Fir'aun, sudah membesarkan dirimu semenjak kecil? Walabitha fina min umurika sinin, dan engkau wahai Musa, kata Fir'aun, sudah tinggal bersama kami dalam waktu yang panjang. Wa fa'alta kallati fa'alta wa anta minal kafirin, dan lalu engkau wahai Musa pernah melakukan perbuatan itu. Di sini Fir'aun mengecilkan dakwah Nabi Musa dengan perbuatan masa lalu yang dilakukannya. Maksudnya dahulu Nabi Musa ini pernah memukul salah satu kaum Fir'aun dengan pukulan yang sampai pada taraf kematian. Jadi Nabi Musa ini pernah memukul kaumnya Fir'aun sampai mati. Kemudian Nabi Musa pun kabur dan pergi, khawatir terjadi sesuatu pada dirinya, karena dia tidak sengaja memukulnya sampai mati. Maka dikarenakan kesalahan inilah Fir'aun mengatakan, bukankah dulu kamu pernah melakukan demikian-demikian dalam rangka merendahkan dakwah Nabi Musa atas kesalahan yang dulu pernah dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Beginilah dakwah itu terkadang dipandang kecil, dipandang rendah dikarenakan kondisi orang yang mendakwakannya. Maka di sini anjuran kepada kita semua, sebelum kita menyampaikan kebenaran atau hidayah kepada orang lain, hendaklah kita semua memulai pada diri kita masing-masing. Dikarenakan jeleknya kondisi orang yang menyampaikan kebenaran atau hidayah, itu terkadang dijadikan senjata oleh musuh-musuh dakwah untuk mementahkan dakwah tadi atau untuk menolaknya. Jadi singkatnya di sini, bahwasanya sebab terhalang dari hidayah adalah karena keadaan orang yang menyampaikan hidayah tadi, atau keadaan orang yang menyampaikan kebenaran tadi karena mungkin dosa yang dia lakukan,
mungkin kesalahan yang dia lakukan yang akhirnya orang yang mendengarkan kebenaran darinya merasa tidak suka atau mudah untuk menolak apa yang dia sampaikan. Kemudian yang ke-20 dari antara penghalang hidayah atau penghalang kebenaran adalah dikarenakan hidayah atau kebenaran tadi tercampur dengan kebatilan. Jadi kenapa ditolak hidayah dan kebenaran? Karena kebatilan tercampur dengannya, atau hidayah kebenaran tadi tercampur dengan kebenaran. Maka ketika tercampur kebenaran dan dengan kebatilan tersebut, maka akhirnya orang-orang itu terhalang dari kebenaran tadi. Orang-orang terhalang dari kebenaran tadi. Dan ini adalah cara orang Yahudi dan Nasrani dalam menyebarkan kesesatan mereka. Dan ini kalau kita perhatikan, cara orang Yahudi menyebarkan kesesatannya, penyimpangannya adalah mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Istiqamah, al-batir la yadhhar likathirin minan nas. Yang namanya kebatilan itu seringnya tidak jelas atas kebanyakan manusia. Tidak jelas. Maka ketika kebatilan itu yang samar di tengah manusia kemudian dicampuri dengan kebenaran, akhirnya kebanyakan manusia itu tertipu. Jadi tertipu manusia itu seringnya tidak disengaja. Manusia itu seringnya terjatuh dalam kesalahan yang dia anggap benar, terjatuh dalam kebatilan yang dia anggap benar. Itu sebabnya kebatilan tersebut dicampur dengan kebenaran. Dan inilah yang banyak manusia itu menyebabkan bersikokoh atau kokoh di atas kebatilannya, karena kebatilan tadi sudah tercampur dengan kebenaran. Makanya yang seperti ini sulit mendapatkan hidayah dan kebenaran, karena telah tercampur kebatilan yang dia miliki dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran tentang bahaya mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Lima talbisul haqqa bil batin. Mengapa kalian, kata Allah, mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran? Mengapa kalian, kata Allah, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Di sini Allah menegur orang-orang Yahudi, yang mana kelakuan orang Yahudi ini suka sekali kalau dalam beragama mencampurkan kebenaran dengan kebatilan untuk membuat bingung orang-orang yang di sekitarnya. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kenapa kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui? Di sini menunjukkan di antara bentuk dari mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran adalah menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan wala yanfaq al-batin. Maka kebatilan itu tidak akan laris di dunia kecuali jika kebatilan itu telah dicampur dengan kebenaran. Jadi semua penyimpangan, kerancuan, kesesatan yang terjadi itu di antara sebabnya adalah dicampurnya kebatilan dengan kebenaran tadi, sehingga pengikut-pengikutnya tidak menyadarinya. Dan ini banyak terjadi di dunia ini, bahkan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Terkadang mereka menyangka kebatilan itu benar, dikarenakan kebatilan tadi telah dicampur dengan yang namanya kebenaran. Kemudian yang berikutnya, di antara
sebab penghalang-penghalang hidayah dan kebenaran adalah bergaul dengan orang-orang yang menyimpang atau bergaul dengan orang-orang yang batil atau bergaul dengan orang-orang yang buruk. Maka pergaulan ini sangat cepat menular kepada diri seseorang dari sifat-sifatnya. Bahkan kata para ulama, lebih cepat dari penyakit kudis yang menular. Berkata Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman, beliau mengatakan yang namanya bergaul itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan pengaruh pada akhlak seseorang, bahkan pengaruh pada kebiasaan seseorang, bahkan bisa berpengaruh pada akidah seseorang. Jadi akidah itu terpengaruh oleh teman bergaulnya. Akhlak begitu juga terpengaruh oleh teman bergaulnya. Kebiasaan begitu pula. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, innan nufus tata'assa bima tusyahiduh min ahwali abna'il jins. Sesungguhnya jiwa manusia itu akan mengikuti apa yang dia saksikan dari penduduk lingkungan sekitar. Jadi jiwa manusia itu akan mengikuti apa yang dia saksikan dari penduduk lingkungan sekitarnya, dan itulah akan mempengaruhi jiwanya. Wa hadhihi umur, maka ini merupakan perkara yang besar, menjadi ujian kaum mukminin. Jadi lingkungan hidup, lingkungan bermasyarakat, lingkungan kerja, lingkungan belajar, ini merupakan ujian yang besar, yang mana hati manusia itu akan mengikuti apa yang ada di lingkungannya. Dan juga fa innahum yahtajuna ila syai'ain, maka manusia itu untuk menolak pengaruh lingkungan membutuhkan dua perkara. Jadi untuk menolak pengaruh lingkungan, pergaulan, pertemanan itu butuh dua perkara. Jadi untuk menolak pengaruh lingkungan tersebut, itu pengaruh berupa agamanya, dunia dan jiwanya, maka seseorang itu harus membentengi dirinya dari sebab-sebab terpengaruh tadi. Yang pertama dengan ilmu, dengan ilmu. Maka supaya seseorang tidak mudah terpengaruh ketika bermasyarakat, tidak mudah terpengaruh dalam pergaulannya, maka yang pertama dia butuh ilmu. Butuh ilmu. Yang kedua, supaya tidak mudah terpengaruh adalah dia berupaya mencari pergaulan yang baik dan tidak membiarkan dirinya lama bergaul dengan orang-orang yang bisa merusak akhlak, kebiasaannya dan akidahnya. Maka ini ujian bagi kita semua, bahwasanya pengaruh kita, pengaruh lingkungan, pengaruh tempat tinggal, pengaruh teman, ini merupakan sebab yang luar biasa yang bisa menghalangi seseorang dari hidayah, terutama pengaruh istrinya, pengaruh suaminya dalam kehidupan seharinya. Maka carilah pasangan hidup yang baik, yang bisa memberi pengaruh yang baik, terutama pengaruh dalam mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang perintah untuk meninggalkan pergaulan yang buruk dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatin nahi yukfar an idza sami'tum ayatin nahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang merusak dari adab, kebiasaan dan agama kita. Allah mengatakan yang artinya, apabila kalian mendengar
dari lisan-lisan mereka memperolok-olok ayat Allah, janganlah kalian duduk bersama mereka. Di sini Allah melarang kita untuk duduk bersama orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aitan ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Apabila kalian melihat orang-orang tenggelam dalam perbuatan memperolok-olok ayat kami, kata Allah, tinggalkan mereka. Di sini Allah memerintahkan kita suruh meninggalkan orang-orang yang tidak baik, yang tidak bagus adab dan akhlaknya, dikarenakan khawatir akan menular penyakit yang seperti ini. Maka hendaknya seseorang di sini benar-benar mencari teman-teman yang baik. Bahkan teman-teman yang baik ini sulit dicari, tetapi kalaulah seseorang berusaha mencarinya, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memudahkannya. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab penghalang dari hidayah atau kebenaran adalah tidak mau melihat pendapat orang yang berseberangan darinya. Tidak mau melihat pendapat orang yang berseberangan dengannya. Tidak mau melihat argumen-argumennya, tidak mau melihat hujjah-hujjahnya, tidak mau melihat alasan-alasannya. Jadi ketika seseorang beragama selalu merasa benar sendiri, dan dia seakan-akan benar 100%, tidak ada salahnya, maka yang seperti ini akan menyebabkan dia tidak mau menimbang ilmunya dengan ilmu orang lain, yang mana bisa jadi kebenaran itu ada pada orang lain. Wa hadza sya'nu du'atud dhalal. Dan cara seperti ini sering dipakai oleh penyeru kesesatan atau dai-dai kesesatan atau penyimpangan, sehingga dia mengajarkan orang lain supaya meyakini apa yang ada pada dirinya saja yang benar, dan tidak mau melihat alasan-alasan orang lain yang menyelisihinya. Yang mana dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mencari kebenaran, kita harus terima yang namanya kritikan. Kita harus bisa menerima masukan dari orang lain, dan kita lihat apa kritikannya, kita lihat apa masukannya, apa alasannya, apa dasarnya. Maka ketika lapang hati kita, ketika terbuka hati kita dari kritikan orang lain, lapang menerima masukan dan nasihat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan hidayahnya, membuka pintu kebenaran yang bisa jadi kita telah salah sebelumnya. Terkadang yang mengetahui kesalahan kita adalah orang lain, yang mana seringnya kita merasa diri sendiri yang paling benar, tapi ternyata orang lain lebih tahu tentang kekurangan kita. Maka hendaknya seseorang jangan menutup yang namanya kritikan orang lain, jangan menutup diri dari nasihat orang lain, jangan menutup diri dari masukan orang lain, karena bisa jadi masukan, nasihat, kritikan tadi adalah jalan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang terakhir dari penghalang-penghalang hidayah di kesempatan kali ini, yang ke-23, adalah banyaknya orang-orang yang berpegang dengan kebatilan. Banyaknya orang yang berpegang dengan kebatilan ini ternyata sebab sulitnya mendapatkan hidayah, sebab sulitnya terhalang dari kebenaran. Kathratu ahlil batin. Idza ra'a ar-rajul kathratul qailina biqaulin, apabila seseorang melihat banyaknya pengikut kebatilan, itu terkadang mempengaruhi jiwa seseorang.
mempengaruhi jiwa seseorang, maksudnya orang-orang yang masih lemah keilmuannya, sehingga masih ada di dalam hatinya bahwasanya kalau benar, kalau seandainya salah, tidak mungkin diikuti oleh orang banyak. Jadi dia masih ada di dalam hatinya keyakinan kalau salah tidak mungkin orang banyak melakukannya. Dan ini banyak menimpa orang-orang yang masih lemah keilmuannya. Masih lemah keilmuannya sehingga dia masih menilai kebenaran itu dari sedikit atau banyaknya pengikut. Padahal disebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, yang bersyukur hanya sedikit. Dan juga disebutkan dalam hadis, kebanyakan manusia itu, kata Nabi, kembalinya ke dalam neraka. Maka dikarenakan kelemahan ilmunya, terkadang seseorang masih terpengaruh dengan banyaknya pengikut dalam menilai sebuah kebenaran. Maka begitulah kalau kita baca Al-Quran, kita contohkan saja kisah Fir'aun, yang mana Fir'aun ini mengaku sebagai Rabbul Alamin. Kalau ditanya sedikit atau banyak pengikutnya, jawabnya banyak pengikutnya. Kenapa pengikut Fir'aun itu banyak? Padahal jelas-jelas kekafirannya, jelas-jelas kesesatannya. Kenapa kok banyak yang mengikuti Fir'aun? Jawabnya, karena orang yang semodel Fir'aun dan semodel dengan pengikutnya di kala itu jumlahnya banyak. Maka masyarakat yang lemah ilmu, masyarakat yang lemah iman di masa Fir'aun akhirnya terpengaruh dengan jumlah yang banyak yang mengakui kesesatan Fir'aun tadi, yang mengakui bahwasanya Fir'aun itu Rabbul Alamin. Begitulah pengaruhnya banyaknya kebatilan. Begitu dahsyat banyaknya kebatilan ini berpengaruh pada jiwa manusia, sampai-sampai pun perkara yang jelas salahnya, perkara yang jelas menyimpangnya, perkara yang jelas kesesatannya, kalau sudah banyak pengikutnya, maka itu membuat jiwa-jiwa manusia condong padanya. Begitulah yang terjadi di masa Fir'aun, lebih-lebih di masa ini yang kesalahan, kebatilan, penyimpangannya samar, maka tambah banyak dan lebih mudah untuk diikuti oleh kebanyakan manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa iyyaka, hati-hati kalian, kata Imam Ibnu Qayyim, jangan sampai kalian tertipu apa yang menipu orang-orang yang lemah ilmunya. Fa innahum yaqulun, karena mereka mengatakan, lau kana haula'i ana haqqin lam yakunu, kalaulah mereka di atas kebenaran, tentu tidak akan menjadi orang yang sedikit. Jadi sebagian orang menilai bahwasanya yang salah itu adalah jumlahnya sedikit. Seandainya mereka benar, tidak mungkin jumlahnya sedikit. Begitu juga seandainya itu adalah salah, tidak mungkin jumlahnya banyak. Dan ini banyak terjadi, menilai kebenaran, menilai kesalahan itu dengan jumlah. Kalau jumlahnya banyak, itu tandanya benar katanya. Kalau jumlahnya sedikit, itu tandanya salah. Dan ini adalah kekeliruan, kesalahan seseorang dalam menilai. Dan kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, la yakun ahadukum imma'ah, janganlah seseorang menjadi imma'ah. Maksudnya, janganlah seseorang itu dalam beragama, janganlah seseorang dalam beragama mengukur kebenaran itu dengan banyak dan sedikitnya pengikut. Sesungguhnya kebenaran itu tidak diukur dari sedikit dan banyaknya pengikut, tetapi dilihat dari apa yang dia ikuti. Apakah yang diikutinya al-haq, Al-Quran dan Sunnah, atau yang selainnya. Maka inilah sebab yang ke-23 seseorang terhalang dari kebenaran
karena banyaknya orang-orang yang berpegang kepada kebatilan, penyimpangan, sehingga mempengaruhi jiwa-jiwa manusia yang akhirnya menyangka yang batil itu benar, dan dia menyangka sedikit itu adalah penyimpangan. Wallahu a'lam bisawab. Maka hendaknya kita semua perbaiki cara menilai kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala membukakan kepada kita semua pintu hidayah, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapatkan hidayah, kebenaran dari Allah tabaraka wa taala di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, wasyuhada, wassalihin, dan merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.